Sobat Budaya, perkenalkan saya Evi dari SMA Negeri 1 Tahunan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya sedang mengulik mengenai kisah tentang kemahiran kerajinan tradisional yang ada di kota Jepara. Luasnya Indonesia sebanding dengan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki. Suku, bahasa, ras, agama merupakan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Di Jepara, mewarisi salah satu kemahiran kerajinan tradisional berupa mengukir. Kemahiran mengukir masyarakat Jepara sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit hingga pada saat pemerintahan Ratu Kalinyamat. Sampai sekarang, masih bisa kita lihat peninggalannya di Masjid Mandingan. Namun, setelah masa pemerintahan Ratu Kalinyamat, seni ukir di Jepara ini sempat redup dan baru berkembang lagi pada saat era Ibu Kartini. Saat itu, Ibu Kartini mengumpulkan para pengrajin belakang Gunung Jepara untuk bersama-sama membuat ukiran lalu dipamerkan ke Den Haag, Belanda. Contoh hasil karya peninggalan pada masa Ibu Kartini yang masih dapat kita lihat hingga sekarang berada di Rumah Kartini, Museum Kartini, dan Pendopo Kabupaten Jepara tepat di kamar Ibu Kartini. Kamar asli dari Ibu Kartini. Bisa dilihat di belakang saya terdapat benda-benda peninggalan yang sampai sekarang masih tetap terjaga dengan baik. Nah sobat, mau tahu nggak sih gimana ceritanya Ibu Kartini ini dapat mengembangkan seni ukir masyarakat Jepara? Yuk ikut aku buat nyari kisah-kisahnya. Halo Sobat Budaya, kali ini saya sedang berada di Rumah Kartini bersama dengan Bapak Afif. Selamat sore Pak Afif. Sore. Bapak, peran Ibu Kartini dalam memperkenalkan karya kerajinan tradisional dari Jepara ke masyarakat luas hingga ke mancanegara itu bagaimana sih? Dari data literasi Rumah Kartini yang kami kumpulkan selama 13 tahun, jadi Mbak Kartini bukan sendiri, tapi dia dibantu adik-adiknya, saudaranya. Waktu pameran perempuan di Den Haag di tahun 1898, karya-karyanya ya, bukan Mbak Kartini ke Belanda enggak, soalnya di Belanda saat itu ada kakaknya namanya Sosro Kartono. Di pameran itu Jepara mempunyai stand sendiri, yaitu namanya Rumah Jepara di Kolonel Testosteron de Frau, yaitu di situ sampai Ratu Wilhelmina itu tertarik. Dia mengenalkan Jepara yang saat itu terpuruk, diterjemahkan dalam suratnya Dari Sudut Yang Terlupakan. Kita kota kecil di pojok Jawa, ujung seperti itu, tapi kita mempunyai mutiara, yaitu, dan mutiara itu dikagumi banyak orang. Modernisasi ini kan industri teknologi pengolahan kayu semakin maju. Mengapa seni ukir tradisional di Jepara ini masih tetap digandrungi, bahkan sampai sekarang pun belum tergantikan, Bapak? Kalau kita lihat dari sejarah ya, Mbak, saya melihat bagaimana mengenalkan Jepara itu bukan hanya pengukirnya, tapi sebuah karya. Saya melihat ruh kekuatan sebuah karya manusia itu mempunyai hal yang lebih daripada mesin. Mesin itu hanya bisa merepeat. Setahu saya sampai saat ini mesin yang 4 eksis, katakanlah XYZ, ini belum bisa nih membuat macan kurung, yaitu. Setelah ini kita lanjut ke tempat seorang aktivis seni dan budaya. Halo Sobat Budaya, kali ini saya sedang bersama dengan salah satu aktivis kebudayaan dan kesenian, Bapak Rabu Syari. Iya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah baik. Yang aku mau tanyakan ini seputar seni ukir yang ada di kota Jepara. Bagaimana sih Bapak kondisinya sekarang ini? Saat ini mengalami kemerosotan gitu ya. Satu dari sisi jumlah masyarakat yang masih bekerja mengukir setiap hari semakin berkurang, terutama di mebel. Sekarang tidak banyak diaplikasikan, karena kan kalau mebel kondisi saat ini banyak yang model-model minimalis gitu kan. Salah satu ikonnya kota Jepara itu apa sih? Yang khas Jepara itu kan bentuk daun itu ya. Cukup populer ya ini ukiran macan kurung. Ini terbuat dari satu batang kayu utuh. Yang istimewa di sini nih, macan ini yang ada di dalam kurungan itu dibuatnya tanpa ada proses tempel atau sambung. Problem yang dihadapi masyarakat Jepara saat ini adalah kekhawatiran para pengrajin apabila tidak ada yang meneruskan kemahiran kerajinan tradisional yang ada di kota Jepara. Nek riyen niku minat belajare kuwat. Nek sakniki blas. Sebelah saya merupakan seniman
yang menggeluti di bidang seni ukir, batik, lukis yang ada di kota Jepara. Dengan Bapak siapa, Bapak? Nama saya Jatmiko, tapi saya sering dipanggil Ari Jatmiko. Adakah kendala atau pasang surut seni ukir? Dengan kualitas yang tetap harus dipertahankan, desain yang khusus, dengan begitu akan selalu mendapatkan pasang naiknya sebuah karya begitu. Bukan pasang surut tapi pasang naik. Nah, penasaran kan kemana lagi kita habis ini? Yuk, cus kita lanjut. Saya sedang berada di tempat pelatihan mengukir, tepatnya di Desa Serenan, Kabupaten Jepara. Di sebelah saya ini ada Mas Pandu. Beliau ini adalah seorang pendiri pelatihan mengukir di sini. Nah, Mas Pandu, pelatihan ini tuh udah dari kapan sih berdirinya? Pelatihan ini udah berjalan kurang lebih sekitar 2 bulan. Cuman untuk agendanya sendiri udah diusulkan mulai dari tahun lalu. Kendala yang dihadapi dalam merayu anak-anak ini untuk mengikuti pelatihan ini tuh apa? Ke menarik mereka sih, Mbak. Jadi biasalah anak-anak sekarang kan lebih banyak untuk bermain gadget gitu kan. Emang harus ada rewardnya sendiri. Nah, pesan-pesan nih buat generasi muda zaman sekarang agar tetap melestarikan kebudayaan yang ada tuh menurut Mas Pandu. Ya, emang harus turun gunung sih. Jadi menurunkan egonya gitu supaya apa yang udah menjadi tradisi ini nggak hilang gitu aja gitu. Setelah mendapatkan informasi-informasi dari beberapa kunjungan kita patut bersyukur bahwa kemahiran kerajinan tradisional yang diwariskan para leluhur kita masih tetap bertahan hingga sekarang. Peran kita sebagai generasi muda seperti Mas Pandu ini